Asbab nuzul Al-Quran merupakan salah satu cabang penting dalam ulum Al-Quran yang berfungsi menjelaskan latar belakang historis turunnya ayat. Dalam kajian hukum keluarga Islam pada tingkat pascasarjana, asbab nuzul tidak hanya dipahami sebagai informasi sejarah, tetapi sebagai alat metodologis untuk membaca hukum secara kontekstual, adil, dan moderat. Tanpa pemahaman asbab nuzul, ayat-ayat hukum berpotensi dipahami secara kaku dan terlepas dari tujuan syariat. Secara bahasa, asbab berarti sebab-sebab, sedangkan nuzul berarti turunnya wahyu. Secara istilah, asbab nuzul adalah peristiwa, kondisi sosial, atau pertanyaan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran sebagai respons ilahi. Oleh karena itu, asbab nuzul menunjukkan bahwa wahyu hadir dalam dialog aktif dengan realitas sosial umat. Dalam disiplin ilmu tafsir dan ushul fikih, asbab nuzul menjadi kunci untuk memahami konteks hukum. Ia membantu membedakan antara ayat yang bersifat legislasi umum dan ayat yang turun untuk merespons kasus tertentu. Bagi mahasiswa hukum keluarga Islam, penguasaan asbab nuzul merupakan bagian dari kompetensi utama dalam menafsirkan hukum keluarga secara proporsional dan berorientasi pada maqasid al-syariah. Para ulama mengelompokkan asbab nuzul ke dalam dua kategori utama. Pertama, peristiwa konkret yang terjadi di tengah masyarakat, kemudian Allah menurunkan ayat sebagai solusi hukum. Kedua, pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu dijawab melalui wahyu. Kedua kategori ini banyak ditemukan dalam ayat-ayat hukum keluarga Islam. Contoh peristiwa konkret dapat dilihat pada ayat tentang zihar dalam surah Al-Mujadilah. Ayat ini turun sebagai respons atas pengaduan Haulah binti Salabah yang dizihari oleh suaminya. Praktik ini menggantung status istri tanpa kejelasan. Melalui asbab nuzul ini, Al-Quran menurunkan ketentuan kafarat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan dalam keluarga. Sementara itu, contoh asbab nuzul berupa pertanyaan dapat ditemukan pada ayat tentang haid. Para sahabat bertanya kepada Nabi mengenai hubungan suami istri saat haid, kemudian turunlah ayat yang menjelaskan batasan hukum secara proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan dari ruang hampa. Salah satu kaidah penting dalam asbab nuzul adalah al-ibrah bi umum alaf bi khusus al-sabab, yang berarti hukum ditetapkan berdasarkan keumuman lafadz ayat, bukan kekhususan sebab turunnya. Artinya, meskipun ayat turun karena kasus tertentu, hukumnya berlaku umum bagi semua kasus sejenis. Kaidah ini menjaga universalitas hukum Islam. Namun demikian, kaidah tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam kondisi tertentu, asbab nuzul dapat digunakan untuk melakukan tahsis atau pembatasan makna ayat yang terlalu umum. Dalam hukum keluarga Islam, pemahaman ini penting agar ayat-ayat hukum tidak diterapkan secara serampangan tanpa memperhatikan tujuan awal penurunannya. Asbab nuzul juga sangat membantu dalam memahami ayat-ayat yang sering disalahpahami, seperti ayat Kiwamah dalam surah An-Nisa ayat 34. Dengan mengetahui konteks sosial dan peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut, Kiwamah tidak dipahami sebagai legitimasi kekerasan atau dominasi mutlak, melainkan sebagai tanggung jawab moral, finansial, dan perlindungan dalam keluarga. Melalui asbab nuzul, mahasiswa dapat menyingkap hikmah al-tashri atau tujuan di balik penetapan hukum. Hukum tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi memiliki dimensi etis dan sosial. Dalam konteks hukum keluarga, asbab nuzul menunjukkan perhatian besar Islam terhadap perlindungan perempuan, anak, dan keutuhan keluarga. Dalam beberapa kasus, satu ayat memiliki lebih dari satu riwayat asbab nuzul. Kondisi ini disebut ta'addud al-sabab. Para ulama kemudian menggunakan metode tarjih untuk memilih riwayat yang paling sahih dan paling sesuai dengan lafadz ayat. Kemampuan menilai kualitas riwayat ini merupakan keterampilan akademik penting bagi mahasiswa pascasarjana. Asbab nuzul juga berperan dalam memahami hukum-hukum khusus dalam keluarga, seperti li'an. Ayat li'an turun sebagai respons atas kasus Hilal bin Umayyah yang menuduh istrinya berzina tanpa saksi. Hukum li'an menjadi solusi hukum yang unik untuk konflik keluarga ekstrim, sekaligus menjaga kehormatan dan keadilan kedua belah pihak. Dengan demikian, asbab nuzul merupakan jembatan antara teks wahyu dan realitas sosial. Ia menegaskan bahwa hukum keluarga Islam bersifat responsif, bertahap, dan berorientasi pada kemaslahatan. Bagi mahasiswa hukum keluarga Islam, penguasaan asbab nuzul memungkinkan penyusunan argumentasi hukum yang kontekstual, moderat, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat modern. Sebagai penutup, refleksikan pertanyaan berikut. Ketika menghadapi satu ayat hukum keluarga,
Sejauh mana kita mempertimbangkan asbab nuzul ayat tersebut sebelum menarik kesimpulan hukum? Apakah hukum yang terkandung di dalamnya dimaksudkan sebagai ketentuan umum yang berlaku lintas konteks, atau sebagai respons terhadap situasi sosial tertentu yang memerlukan penafsiran kontekstual? Pertanyaan ini penting bagi Anda sebagai mahasiswa Pascasarjana Hukum Keluarga Islam agar mampu membangun argumentasi hukum yang tidak hanya sah secara tekstual, tetapi juga kuat secara metodologis, sensitif terhadap realitas sosial, dan selaras dengan tujuan kemaslahatan syariat.